Halo. Halo, Oke, halo. kita udah lengkap nih. Kita udah lengkap nih semuanya nih. Aku perkenalan diri dulu deh ya. Barangkali di sini teman-teman ada yang belum kenal. Kayak aku terkenal aja ya. Kenalin semuanya, namaku Intan, aku KEKL 18. Sekarang masih kuliah di ITB gitu. Halo, halo. Aku di sini moderator aja kok. Nah, ini kita kehadiran dua orang KEKL sekaligus narasumber yang wah, melalang buana kemana-mana lah. Keren pol lah pokoknya ya. Aku nanti kalau pas aku kenalin boleh dada-dada ya. Yang pertama aku mau kenalin Diwang dulu nih. Diwang ini saat ini menempuh PhD Computer Science di John Hopkins University. Halo Diwang. Halo. Jen, ngeri-ngeri. Nanti kita bakal korek-korek ya. Gimana ini bisa langsung PhD. Nah, yang kedua ini ada Michael Evan, KEKL 2018. Ini juga unik ya, ini juga Computer and Information Science di Ritsumeikan University, Japan. Halo, Michael Halo, halo, Evan. halo. Kamu dipanggil siapa? Mau Michael, Evan, atau Meme nih? Sebarang, boleh manapun. Michael deh ya, Michael dong. Kan Ya, beda gitu. Michael, Michael. Oke. Nama Ini sopan. kedua. Iya, biasanya kalau SMA panggilnya Meme, ya, biar gampang gitu. Nama Michael tuh banyak soalnya. Nah, ini pas banget ya keduanya ini computer science ya. Padahal aku nggak sengaja ini. Mungkin boleh dong diceritain buat keduanya computer science itu belajar tentang apa aja sih? Dan hal yang paling disukai tentang computer science itu apa sih? Mungkin boleh dari Michael dulu ya. Terus nanti yang sepuh boleh nambahin. wih. Sebenarnya majorku tuh bukan computer science, tapi lebih ke information science. Jadi information science itu salah satu spesifik major dari computer science yang fokusnya ke cara pengolahan informasi. Aku juga Hmm. awalnya nggak tahu apa-apa kan. Cuman kalau waktu apa mau ke Jepang memang mau cari yang ada hubungannya sama artificial intelligence. Mhm. Jadi ya gas saja. Hmm. Backgroundnya sendiri memang hampir sama kayak jurusan IT lainnya, Hmm. Hmm. tapi paling cuma ada beberapa kelas yang berkaitan sama cara kerja komputer yang paling dasar kayak misal hardware, embedded system, atau kelas-kelas yang lain. Tapi fokusnya lebih ke data science sama machine learning Oh, oke oke. gitu. Ya, Hmm. Itu memang nggak ada di Indonesia apa, Michael? Sampai melalang ke Jepang. lebih tepatnya bukan nggak ada di Indonesia ya. Hmm, Sebenarnya ada tapi di Indonesia, cuman em, memang akunya aja yang mau ke Jepang gitu. oh, Memang mau karena di luar negeri. di sana Ya, pengembangannya juga pesat ya di tentang information iya, science gitu ya. iya, Hmm, betul. oke oke. Menarik menarik. Karena ini belum pernah denger sih aku pribadi. Kalau computer science gitu sudah pernah lah denger. Nah, mungkin kita ke Diwang ya. Kalau Diwang ini bedanya apa nih? Apakah benar information science itu salah satu cabangnya gitu? Atau boleh dijelasin dong kalau computer science tuh kayak gimana, Wang? Halo? Lagi loading, Wah, jatah lagi loading. ngomong malah loading gitu piye. Wah, oke oke. Ya udah kalau gitu kita ke Michael dulu ya. Nah, Michael, kenapa di Jepang pilihnya universitas itu? Atau ada Se- pilihan lain nggak waktu hmm, mau daftar gitu? Sebenarnya sih maunya tuh cari di bidang aktuaria, actuarial science. Cuman Mm-mm. di Jepang itu kan nggak ada apa actuarial science buat undergraduate program kan. Mm-mm. Nah, tapi jurusan yang internasional yang aku nemu tuh cuma ada IT di Jepang sama human interface atau Mm-mm. kayak hubungan internasional atau kayak apa lebih ke yang sosial. Oke. Okay? Oke. Mhm. Nah, sama waktu itu juga bahasa Jepang kan nggak jago-jago amat kan.
Mm-mm. Sekarang juga nggak jago sih. Aduh, jangan merendah, salam. Nah, tapi jurusan yang di Ampu itu dalam bahasa Inggris yang di jurusan aku itu. Nah, terus aku Mhm. daftar. Apalagi aku berangkat kan juga ada barengannya tuh sama sama si Ian. Mhm. Nah, waktu itu juga si dosenku tuh datang ke um, tempat les lesanku, jelasin tentang apa itu information science, apa yang dibelajarin di Mhm. sana, dan segala macam. Mhm. Gitu. Oh, I see, I see. Ah, by the way, Michael, boleh ini nggak? Mungkin HP-nya diarahkan ke arah mana gitu ya? Soalnya kalau kadang-kadang tuh suka backlight gitu. Nah, ini wajahnya jadi Bentar gelap ya. gitu. Nggak bisa, pemirsa ini nggak Uh, bisa melihat wajah ganteng Anda ben- gitu kan. Jadi bentar ya. Bentar. kalau Um, arahnya bisa Gimana lebih ya enggak caranya? gitu. Lebih Hmm, oke. Atau mungkin Ian diminta pegangin HP-nya gitu kayaknya oke juga tuh. iya, megangin HP. Bentar. Iya, kan katanya kan satu apartemen gitu, boleh dong sapa-sapa. Halo, halo, halo. Oke, Udah, nah udah bener belum? Diwang sudah kembali. Kenapa Diwang? Ini internetnya jet lag ya? Sama Indonesia sudah lama Ini gitu kan? ini kan lagi di Airbnb kan. Wifi-nya kayaknya lagi banyak yang pakai terus habis itu bandwidth-nya drop. Oh, I see, I see. Oke, kalau gitu Sebentar. pas lancar nih ya, boleh dong Diwang diceritain tentang computer science itu kayak apa dan hal yang paling disukai apa sih dari bidang itu? Kan tadinya juga di ITB juga udah informatika ya, terus sekarang lanjutinnya juga computer science, berarti kan ada nih sesuatunya nih di bidang ini. Iya, jadi kalau menurutku tadi kan Michael udah jelasin tentang information science ya. Tapi kalau computer science tuh kayaknya cuman masalah definisi aja. Maksudnya universitas itu ngedefinisiin information, ngedefinisiin computer science tuh kayak apa. Soalnya aku dulu di informatika belajarnya termasuk yang Michael jelasin, tapi juga banyak tentang dasar-dasar komputernya gitu. Jadi embedded system, Mhm. CPU, operating system Android gitu. Terus Terus aku tanya kayak dengar-dengar di UI. Kalau UI kan nama Mhm. jurusannya ilmu komputer. Kayak Ya. terjemahannya computer science gitu kan. Terus ininya aku lihat-lihat kurikulumnya ya sebenarnya sama-sama aja gitu. Jadi kayak beda-beda ini doang. Jadi kayak biasanya kalau computer science tuh ininya datang dari uh, mengarahnya ke Amerika gitu. Jadi biasanya kalau Oh. kalau komputer gitu di jurusan di sini namanya computer science, tapi kalau di Eropa biasanya informatik. Jadi kayak Ah. sebenarnya itu sama ininya, cuman beda universitasnya aja ngepisahinnya gimana. Di UGM kayaknya ini deh, ada dua beda gitu. Jadi ada computer science, ada teknik informatika, dan itu beda departemen juga. Jadi menurutku tergantung ininya juga, universitasnya juga, tapi sebenarnya sama. Nah, oke. Kalau hal yang paling disukai di bidang ini apa, Duang? Sampai dari ITB meneruskannya juga masih sebidang nih. Kalau aku sih ini sih ganti-ganti sih, cuman kebetulan aja masih di dalam kerangka computer science gitu. Jadi dulu kan pertama aku suka komputer, mungkin sama kayak orang-orang ya karena suka ngegame. Tapi dari situ Ah, lihat-lihat berita teknologi gitu-gitu kok tertarik tentang misal gadget, Android gitu-gitu. Jadi mulai tertarik modifikasi HP gitu-gitu kan. Terus habis itu masuk kuliah tertarik sama kayak Michael jadi data science gitu-gitu. Terus habis itu hmm, kayak pindah lagi jadi computer systems. Jadi gimana caranya mengamankan firmware gitu misalnya, atau gimana cara hmm, mengamankan sistem yang mempunyai banyak komputer. Jadi kayak hmm, kesukaannya beda-beda tapi tetap berantai di computer science aja. hmm. Oke, oke. Nah, ini setelah ngomongin backgroundnya, mungkin pingin tahu deh, ada nggak sih
pengalaman-pengalaman di Loyola yang men-trigger Anda sekalian ini untuk mengambil major tersebut, sekaligus untuk kuliah di luar negeri gitu. Ada nggak tuh pengalaman yang, gara-gara ini aku jadi pengen ambil ini nih, gitu. Ada nggak? Michael duluan. eh Sebenarnya sih kalau kenapa ngambil major ini sih karena memang lebih seneng ke bidang technical dan seneng kayak matematika dan logik ya, lebih ke logik. Kalau dari Loyola sendiri sih mungkin kayak aku cuman mau tahu gimana sih caranya orang luar tuh belajar kayak gitu. Kalau Oke. kalau di Loyola kan ada Loni, ya kan? Ada tutor segala macam. Jadi kan Hmm. apa namanya? Belajar secara grup, gimana belajar secara grup dan cara ngajarin orang dan gimana dapat informasi dari tempat tersebut kan. Mm-mm. Nilai-nilai lain paling mungkin bisa berhubungan dengan 4C juga, competence, ya kan? Ngeri-ngeri. Apa? Ayo, sebutkan, Bisa sebutkan. bisa. Sebutkan. Atau teman-teman yang masih pada ingat 4C dari Loyola boleh nih diketikin juga di kolom komentar. Ya, spirit yang menghidupkan dan mempersatukan kita bersama. Ngeri. Lanjut nih. Ada lagi nggak selain 4C gitu mungkin? Go forth and set the world on fire mungkin. Atau tagline-tagline lain. Atau udah itu aja. 4C. Mungkin yang lain juga kayak kekeluargaan atau lebih ke sosialisasi gitu-gitu. Karena kebanyakan anak Loyola kan memang itu lebih lebih global istilahnya begitu. Oke. Terus pakai gaya dulu ya, biar keluar ya kata-katanya. Betul, betul. Oke. Mungkin Oke. Lanjut ya, berarti ya. Kalau Diwang gimana, Diwang? Ada nggak pengalaman waktu di Loyola? Walaupun udah lama ya, udah 5 tahun Iya, ya. 5 tahun. 1 tahun. Terus kalau menurutku tuh apa ya? eh, Dulu soalnya aku belum ada kepikiran buat langsung ke luar negeri kan. Jadi ya satu Nah, tuh masih fokus ke nyari PTN, nyari apa universitas yang bagus komputernya di Indonesia gitu-gitu. Jadi kayak nggak ada dari bukan dari Loyola sih yang nge-trigger aku buat mm, buat lanjut ke luar negeri. Tapi kalau apa ya nilai Loyola yang menurutku kayak berguna atau bagus untuk diteladani buat bisa sampai di sini tuh ini jadi bukan kayak tagline atau 4C atau yang lainnya tapi kayak disiplin buat tepat waktu gitu. Jadi dulu benar tuh banget. aku masih inget dulu aku pernah telat masuk gara-gara tonghin kebakaran. Dulu kan pernah kan tonghin Iya, aku juga lewat. Aku yang lewat Tongkin. tongin kebakaran terus habis itu telat kan ininya maksudnya yang macet terus habis itu sampai Loyola telat terus habis itu kelasnya Bu Surati PKN gitu tapi tetap disuruh loh kamu telat kenapa ada kebakaran Bu oh iya gitu. Terus masih dikasih hukuman gitu. Lah telat bukan salahku kok ininya masih ya gitulah jadi kayak disiplin waktu dan juga kayak lihat-lihat kemungkinan yang ada buat biar tetap disiplin gitu. Oke. Wah, nempel banget ya. Itu pengalamannya kelas berapa itu? 11 atau 10 tuh 11 kayaknya. Udah lama masih diinget-inget ya. Teman-teman KEKL yang mungkin punya pengalaman hukuman telat paling menarik gitu kan, misalnya kayak ngelap daun atau apa, boleh dong Nah diceritain itu di kolom aku ngelap komentar. daun gelap. Oh, ngelap daun beneran ya?
Aduh, ya ampun pasti lucu ya kalau misalnya ngulang-ulang masa SMA. Kalau ada yang punya pengalaman lebih kocak, disuruh Maskun ngapain gitu ya, selain ngelap daun, boleh dong ditulis di kolom komentar biar kita tuh bisa saling apa ya, reminiscing gitu masa-masa lampau gitu kan. Nah, lanjut nih Bang, kan sekarang sudah di luar negeri. Ini pertanyaan khusus buat Diwang dulu. Mungkin teman-teman yang di sini tuh juga kepo, Wang. Gimana ceritanya S1 ITB langsung PhD ke John Hopkins gitu? Gimana itu bisa kayak gitu, Wang? Jadi kalau di PhD di Amerika tuh, aku nggak tahu ini ya. Maksudnya kayak di negara-negara lain mungkin ada kayak yang kayak gitu. Cuman kalau di Amerika tuh biasanya normanya nggak harus master dulu. Jadi Hmm. kayak langsung S1 langsung S3 itu biasa aja gitu. Jadi kayak Hmm. di labku, jadi aku kan punya profesor yang supervisorku itu bawahnya kan berapa murid, salah satunya aku. Nah itu semua kayaknya nggak master dulu deh, cuman satu yang master dulu apa gimana. Jadi kayak itu tuh sebenarnya cara yang udah populer, cuman belum populer di Indonesia aja. Oh, I see. Nah ini loh, pasti karena Diwang pinter dan jago banget. Sebenarnya aku setuju itu sih alasannya ya. Ini memang iya, 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 iya. Ah, berarti ada berapa anak nih yang berangkat dari ITB langsung PhD, Bang, selain kamu? Tahun ini dua deh kayaknya. Jadi aku di John Hopkins, terus ada yang di University of Chicago. Hmm, itu terpilih dari berapa itu? Nggak tahu ya, tapi satu angkatanku PhD tahun ini tuh 36 di John Hopkins, tapi Oh, 36 out of berapa aku nggak tahu. satu satu jurusan berapa orang di angkatan informatika waktu itu? Satu jurusan, kalau yang undergraduate kayaknya banyak deh, nggak tahu berapa, tapi di grup PhD ini tuh berapa ya, kayak dari tahun pertama tahun ke sampai tahun akhir tuh kayaknya, wah lupa, kayaknya Hmm, 200 hmm. 300-an itu Wah, kayaknya ini loh. menginspirasi ya teman-teman semua ya. Jadi sedikit informasi, informatika di ITB ini juga salah satu yang ngetop banget. Ya ratusan ya bahkan ya yang masuk informatika itu ratusan. Terus Hmm. dua orang yang berangkat. Salah satunya Diwang. Apalagi Ya itu kalau tapi bukan tapi nggak semua pintar. daftar dong. Oke, 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 oke. Ya, ini banyak fans-fansnya Diwang ya di sini ya dilihat-lihat ya. Ada yang Diwang selain makin pintar, selain pintar makin cakep juga asik. Tapi yang ngomong cowok sih bang. Waduh. Gak apa-apa ya. Nah kita lanjut ke Michael Evan nih. Buat Michael sendiri untuk berkuliah di Jepang itu ada beasiswa nggak, Michael? Oh, pasti ada. Wis, Jepang itu gimana salah itu? satu negara yang paling banyak ngasih beasiswa ke orang luar. Mhm. Mung- Mungkin lebih spesifiknya ke orang Indonesia ya, karena ada apa? Ada hubungannya kan Indonesia sama Jepang kan, ada konvensinya. Ada lupa bahasa Indonesianya. Mungkin biar orang-orang sih jadi kepingin tinggal di Jepang ya, karena kalau kalau apa? Kamu tahu juga kan kalau Jepang kan kebanyakan udah populasinya kan kebanyakan udah orang tua kan. Mhm. Nah, jadinya mereka nyari orang-orang muda untuk dipekerjakan di Jepang. Hmm. Nah, di universitasku sendiri itu ada beasiswa ada dua beasiswa. Satu beasiswa itu untuk beasiswa kuliah. Hmm. Jadi kalian bisa dapat 20%, 50% atau 100% itu based on nilai kamu, nilai Mhm. kalian. Nah, beasiswa satunya itu uh, mereka ngambil dari third party, jadi kayak dari company-company di sekitar Jepang yang mau Mhm. mensupport
eh, murid-murid yang berprestasi. Wis. Wis. Nah, ada sebenarnya cara lain sebenarnya. Cuman cara lain itu memang agak susah dan itu agak ribet karena harus ada penilaiannya, ada tesnya, ada tes fisiknya. Jadi itu namanya Monbuka Gakusho, Max Scholarship, atau kalau nggak salah Mitsubishi deh. Itu ngelakuin itu. Tapi memang beasiswanya company-nya bakal bayarin semua dan semua biaya kayak expenses gitu dibayar semua. Jadi cuman kuliah istilahnya gitu. Oh, kalau beasiswamu sendiri yang mana, Mei? Kalau beasiswaku sendiri itu yang dari universitas. Jadi sekarang sih puji Tuhan masih dapat yang 100%. Wow, keren loh. Sama dapat yang dari universitas juga. Jadi kayak lebih ke uangnya langsung apa istilahnya? Segedabrek langsung 1 semester, udah nggak? Jadi Oh langsung iya, dapat 300.000 yen itu langsung 1 semester gitu. I see. Itu berarti termasuk untuk tuition fee, kalau living cost masuk, Mei? Yang itu buat living cost. Yang tuition fee itu yang tadi yang 100%, 50% sama 20% itu. Jadi Wow, jadi aku nggak bayar sih di sini. Kayak nggak aduh, bayar kakak kuliah. bangga banget, keren, keren. Iya, Kak EKL semua bangga deh. Wah, itu cukup nggak? Nah, ini kita sekaligus ngomong tentang ini ya, lifestyle gitu ya di Jepang ya. Tadi kan dikasih 300.000 yen ya. Oke. Itu cukup nggak itu untuk kehidupan di Jepang? Untuk makan berapa? Untuk hangout gitu misal berapa? Cukup nggak itu? Oke. Kalau misal eh, kalian tinggalnya di dorm itu 1 bulan itu kira-kira itu 30.000 sampai 40.000 yen itu kira-kira 5 juta 6 jutaan Mhm. itu buat living cost. Nah, cuman kalau di dorm sendiri itu kan ada peraturan cuman boleh 1 tahun di sana. Mhm. Nah, kalau di apartemen itu tergantung kotanya sebenarnya. Kalau di Tokyo mahal, bisa sampai 80.000 yen, kayak 10 juta mungkin 1 bulannya. Mhm. Kalau buat makan sih rata-rata 1 bulan ya, mungkin 1 bulan gitu kan. Mhm. 1 bulan tuh mungkin kalau paling maksimal mungkin 30.000 lah ya, maksimal. 30.000 tuh kayak 4 juta, 4 Mhm. jutaan, 4 juta ke 5 juta. Kalau buat hangout sendiri tergantung orang-orang, masing-masing orang berbeda ya kalau itu. Mhm. Aku nggak seneng hangout sih, maksudnya nggak seneng hangout, maksudnya bukan hangout ke kayak restoran, kafe gitu bukan, tapi hangoutnya ke kampus gitu kan. Oke, oke. Berarti kalau dihitung-hitung tadi, aku ngitung nih, Mei, itu paling sekitar 80.000 yen. Misal, Ya 10 eh, jutaan. ya, ditambah lain-lain lah ya, misalnya 100.000. Yang dikasih 300.000. 200.000 ya? Loh, Wow. itu 1 semester loh, Tan. 300.000 itu 1 semester loh. Satu Oh, semester oke, itu oke, oke, oke. 4 bulan, 4 sampai 5 bulan. Karena kan ada Oh, libur kan, pas ya, berarti ya, pas ya. 1 semester. Cuman bisa dapat ini apa namanya beasiswa di luar juga. Jadi 300.000 itu cuman beasiswa dari universitas. Ya. Jadi bisa ambil beasiswa lain dari tempat lain. Kayak misal Kyoritsu gitu. Ada banyak ntar. Ambil juga, Mei. Ayo, Mei, kamu jangan merendah, Mei, di sini, Mei. Apa? Ini supaya Ambil sih teman-teman ntar. di sini dapat inspirasi.
ambil juga, Mac? Ambil sih. Jadi yang aku ambil itu tiap bulan tuh dapat 60.000 kalau yang itu. Ditambah yang universitas itu yang 300.000. Gitu ntar. Gitu. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini tadi ada yang nanya nih, kalau KKL di Jepang sudah ada belum nih perkumpulannya? Nah, itu pertanyaan yang bagus. KKL masih perkumpulan kayak grup gitu. Ya, Belum KKL ada, yang Tan. Sayangnya belum ada. Jadi, oke. Mungkin kalau KKL dari APU, mungkin ada. Jadi, Ritsumeikan itu kan ada. Jadi, Ritsumeikan APU, yang Asia Pacific University itu lebih ke anaknya Universitas Ritsumeikan istilahnya. Jadi, Ritsumeikan itu dibikin dulu, baru anaknya itu Ritsumeikan Asia Pacific University, APU. Oke. Nah, kalau yang buat yang Ritsumeikan sendiri itu kayaknya Belum ada. baru pertama kali aku sama Ian itu masuk Oke. di Ritsumeikan University. Oke, sip, sip. Jadi belum Kalau ada. Diwang sendiri di US udah ada belum tuh Diwang? KKL diaspora US gitu. Harusnya ada ya, tapi aku belum belum pernah ketemu orang kayak KL di ini. Soalnya biasanya aku lihat-lihat di Instagram gitu-gitu tuh di ini pantai barat di West Coast kan. Nah, aku di East Oke. Coast jadi kayak belum pernah ketemu. Tapi kalau orang Indonesia lumayan sih, apalagi di Washington gitu. Jadi kan kota aku kan dekat Washington. Jadi biasanya kalau aku ketemu orang-orang Indonesia tuh di Washington. Harusnya ada ya kayak di Washington, tapi ya aku belum pernah ketemu sih. Oke, oke. Nah, kalau buat Diwang sendiri ini ada beasiswa dong ya pasti ya. Mm-mm. Itu mengcover apa aja nih? Boleh dong di-spill Diwang. Dan sekarang ini tinggalnya memang di Airbnb terus atau nanti akan pindah ke dorm? Jadi kalau kalau tempat tinggal sebenarnya pindah ke apartemen. Cuman kan kemarin nemunya tuh yang masuknya tanggal September. Jadi kayak masuknya Agustus. Jadi kesini Agustus Airbnb dulu, baru nanti minggu depan pindah ke apartemen. Itu kalau apartemennya nggak disediain universitas sih, tapi beasiswanya mencakup apartemen. Jadi beasiswa PhD itu sistemnya kalian nggak nyari sendiri. Jadi kan kalau Michael kan tadi kamu daftar universitas sama daftar beasiswa tuh jalur berbeda gitu kan. Tapi kalau PhD itu sistemnya kamu daftar PhD keterima hampir otomatis digaji. Jadi kayak kayak PhD itu semi semi karyawan gitulah ceritanya. Jadi kayak selain aku dapat beasiswa, aku juga dapat asuransi kesehatan, asuransi mata dan gigi gitu-gitu kan. Jadi diperlakukan seperti karyawan. Jadi ininya tuh kalian nggak usah. Jadi misal nanti kalau tanya tips and trick dapat beasiswa gimana, ya tips and tricknya masuk gitu itu doang. Jadi kayak yang susah masuknya, tapi nanti kalau udah masuk ya otomatis dapat beasiswa, dapat gaji, beasiswa tanda kutip gitu kan. Nah, Ya jadi gitu sih. Jadi sistemnya kalau PhD itu kan fundingnya universitas punya profesor. Profesornya ini kayak bikin proposal penelitian ke agensi-agensi gitu kan. Jadi kayak kalau di US tuh ada namanya National Science Foundation. Itu tuh yang megang dana dari pemerintah buat dikasih ke profesor-profesor gitu. Nah, kalau di computer science sendiri, perusahaan-perusahaan gede, biasanya Facebook, Google, Microsoft gitu juga nyediain dana buat riset. Tapi nanti risetnya kayak ada sponsornya. Ini yang mendanai Microsoft gitu, misal. Gitu. Tapi setelah profesor dapat dana, dia ngerekrut murid PhD itu tadi buat riset sama oh, dia, biar dia terkenal dan naik pangkat di dalam I see, I universitasnya itu. see. Jadi gitu sih alur dananya. Jadi bukan kayak apa ada filantropi orang ngasih beasiswa, tapi ini dari jalur penelitian itu tadi, dana Ah, penelitian pemerintah dan Facebook, Google, Microsoft tadi. oke, menarik ya. Gimana nih apa
information science mau lanjut langsung PhD juga, mungkin Michael terinspirasi dari jalur Diwang ini. eh Academically. kalau di Jepang sendiri sih nggak bisa ya. Maksudnya nggak ada sih kayak gitu. Maksudnya S1 langsung ke S3. Jadi adanya harus ngambil S2 dulu, baru ngambil S3. Oke, oke, oke. Kalau di US sendiri itu requirement buat apa namanya lulus PhD itu berapa paper jurnal, Uang? Sebenarnya Berapa? nggak ada hard requirement-nya sih, cuman ya Oh. ada maksudnya kayak PhD yang cuman satu paper tok gitu-gitu juga ada, tapi biasanya apa ya, kalau mau bikin disertasi itu udah kayak 3-4an gitu mungkin, publikasi yang di ini jurnal. Tapi ya nggak tahu, mungkin ada yang lebih banyak, mungkin ada yang lebih sedikit, tapi ya nggak ada hard requirement-nya sebenarnya. Oh, Dan oke. itu dan itu nggak harus yang major publisher gitu, nggak perlu ya, yang high international Kalau high mau, conference. tapi soalnya kan nanti kalau lulus kan kayak kalian nyari kerjanya biasanya di judge-nya karena dari itu sih. Jadi kayak kalau eh, lulusan yang bagus tuh biasanya publish-nya di conference terkenal gitu-gitu. Ya lulus aja tapi nanti nggak tahu dapat kerja apa enggak. I I see, see. I see. Nah, ini ngomong-ngomong, ini kan masih pada di luar negeri ya. Ini belum ada rencana kembali ke Indonesia mungkin? Kalau di kan barusan berangkat. Nah, kalau Michael nih gimana nih? Sudah dari Eh, kapan tertahan karena corona? dari 1 tahun yang lalu. Tapi nanti kalau misal coronanya udah reda sih bakal balik sih. Oh, jadi ini perkuliahan untuk di Jepang maupun di US masih online semua kah? Sekarang sih masih, sekarang tuh hybrid sebenarnya namanya. Jadi bisa datang ke kelas atau bisa dari online. Hmm. Lebih ke itu. Mm-mm. Tapi Kalau karena Kalau lanjut Michael lanjut. sendiri, oh kalau Michael sendiri datang ke kelas atau online? datang ke kelas karena tipe belajarku memang harus datang ke kelas. Kalau di rumah pasti nggak belajar udah. Itu Oh, 100% gitu. bukan karena mau lihat cewek gitu kan? Mungkin ada di Pertanyaan Hai. bagus. Oh, gitu Tidak kan? banyak tidak banyak Intan Oh, di gitu ya? bidang information science itu nggak banyak kalau di Jepang ceweknya. Kayaknya semua deh, nggak cuma di Jepang. Iya. Oh, Iya. tapi lucunya angkatan yang pertama sekarang, yang angkatan paling baru sekarang itu lebih dari setengah itu malah cewek. Keren Wah, kan? kesempatan tuh, Michael. Kesempatan. Aduh, ini offside ya. Ini mulai offside. Kalau di Wang sendiri waktu berangkat itu tanggal berapa ya tepatnya? Dari Indonesia 12 Agustus kayak saya ingat tuh. Ya jadi sebulan Oh, lalu. oke. Oke. Itu memang direncanakannya berangkat tanggal segitu atau sempat ketunda karena corona? Emang rencana tanggal segitu sih. Jadi kan ininya eh, perkuliahannya tuh mulai 30 Agustus kan. Jadi kayak Mhm. terus dari universitas tuh dari apa namanya? Department of State itu Mhm. ya pokoknya departemen di sini tuh ngebolehin datang ke Amerika tuh 1 bulan sebelum. Jadi sebenarnya Oh, 30 iya, iya. Juli udah boleh itu, tapi ya ini nyari tiket yang murah terus ininya tanggal 12 gitu. Terus kalau iya sih nggak ketunda sih. Itu emang Nah, dari rencana gitu. oke. Kalau perkuliahannya sendiri apakah akan offline atau masih online? Kalau di sini sama hybrid, cuman kalau ketentuannya kelas lebih dari 50 orang nggak boleh hybrid, harus online semua. Nah, kebetulan kalau kelas graduate, kelas apa namanya, S2, S3 itu nggak ada yang lebih Mhm. dari 50. Jadi hybrid semua, dan biasanya ini sih, profesornya tahu kalau misal hybrid, terus kamu bisa datang ke kampus. Maksudnya kamu di Baltimore secara fisik gitu-gitu,
terus dia tahu kamu selalu datang online gitu, terus dia kayak ini, kamu bisa datang kampus ngapain ngapain online. Ya Ya, jadinya ya. hampir-hampir semua orang ini sih offline, kecuali misal ada orang yang visanya visanya ketahan gitu-gitu, ketunda, jadi Mhm. nggak bisa datang, baru baru dimaklumin kalau online. Tapi kalau kalau kamu bisa Hmm. datang, biasanya di ini profesornya gue datang. Hmm. Berarti untuk pengurusan visa sendiri aman-aman aja ya, lancar-lancar aja ya walaupun masa corona kayak gini. Kalau kalau pelajar aman, cuman kalau turis kayaknya ada kendala nih. Jadi dulu kan aku mau berangkat sama ini kan, sama satu orang, sama bapakku, jadi sama orang tua. Mhm. Mhm. Tapi kan orang tuaku visanya bukan visa pelajar kan, visa turis. Jadi ngejadwalin Mhm. wawancara visanya di hari yang mau apa? Kalau visa di US kan harus wawancara. Jadi Mhm. ngejadwalin wawancaranya tuh di hari yang sama gitu kan. Tapi tiba-tiba slot wawancaranya orang tua aku dihilangin, dan semua kayak visa turis gitu. Jadi kayak loh, jadi Oh, kalau mungkin karena kasus corona di Indonesia meningkat, terus habis itu turis ya. yang turis di ini deh di prioritas, jadi yang Mhm. diprioritaskan pelajar dulu, gitu-gitu. Mhm. Jadinya aku kesini berangkat sendiri. Nah, oke. Ya ini sedikit cerita ya teman-teman. Waktu aku summer course juga di Korea itu masih boleh pelajar eh, turis persyaratannya ditambah sih. Tapi seminggu setelah itu, setelah sampai, terus corona di Indonesia parah banget. Nah, langsung ditutup deh. Bahkan pelajar aja sempat nggak boleh, tapi habis itu peraturannya direvisi-revisi karena banyak protes gitu dari teman-teman yang udah daftar, terus habis itu nggak bisa ke sana. Jadi ya, kita berdoa deh ya, Michael, Diwang, semoga kayak corona tuh tambah membaik lah ya, tambah bisa berdamai juga sama makhluk hidup di sini, supaya mau studi-studi ke luar negeri itu juga nggak ada hambatan, maupun yang nganter juga nggak ada hambatan gitu. Oke, Ininya kalau nah kalau aku berangkatnya tuh lanjut. wawancaranya, apa namanya, dokumen yang harus harus ada tuh PCR negatif doang sih waktu itu. Iya. Asal ada Mm-mm. PCR negatif, diperiksa di portnya Indonesia, aman, langsung berangkat. Oke, 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 sip, sip. Nah, ini nih, sekarang aku mau ngomongin tentang, nyinggung dikit ya tentang corona di masing-masing negara ini nih. Gimana sih kondisi sekarang di Jepang maupun di US, dan prokesnya tuh seperti apa sih kalau di negara lain? Mau siapa dulu deh, boleh? Diwang dulu sekarang coba. Boleh deh. Kalau kalau di US tuh kan karena kan beda-beda ini ya. Kondisi di US tuh beda-beda per state. Kalau di stateku kayaknya termasuk vaksinasinya yang lumayan tinggi. Jadi kalau vaksinasinya lumayan tinggi, biasanya ya udah sedikit normal. Mungkin masih ada orang yang kebiasaan pakai masker gitu-gitu, dan ada juga beberapa beberapa ruangan, maksudnya beberapa toko, beberapa eh, universitas yang mewajibkan pakai pakai masker, tapi kayak banyak juga yang nggak pakai masker dan dibiarin aja gitu, soalnya udah divaksin, terus habis itu kayak udah normal-normal aja. Cuman Hmm. ada juga mungkin yang state yang vaksinasinya rendah, jadi masih masih kuat prokesnya. Dan kalau testing sendiri itu diwajibin 2 kali seminggu. Oke. Jadi 2 kali seminggu harus harus tes, tapi negatif terus sih ininya, tesnya. Terus habis itu ya udah sih. Jadi proof of vaccination juga di upload. Oh, Oh ya, berarti dulu itu tesnya PCR ininya apa atau? namanya, eh, vaksinnya tuh pas pas kesini kan disuruh ngupload Hmm? apa namanya, proof of vaccination, Mhm. vaksin apapun yang di approve WHO. Jadi Sinovac boleh. Jadi kayak aku ngupload ini kan Sinovac kan. Soalnya aku juga udah divaksin Sinovac. Terus sampai sini ininya diupdate, bahwa bukan yang di approve WHO lagi, tapi di approve FDA. Jadi Sinovac nggak Oh, boleh. Jadi aku ini waduh.
vaksin lagi. Oh, udah. Udah sekali, nanti yang kedua nanti siang. Oh, dapat apa? Pfizer ya? Pfizer ya. Oke, oke. Lebih nampol nggak itu rasanya? Iya, aku dulu Sinovac nggak kenapa-kenapa kan. Paling disuntik terus ininya sakit ya. Kalau kalau Pfizer aku hari-hari berikutnya setelah suntik tuh kayak demam gitu kan. Tapi hari berikutnya udah sembuh. Oh, tapi ya oke lah ya dapat vaksin gratis juga gitu kan Pfizer yang diidam-idamkan sejuta umat ini di Indonesia. Oke, oke. Nah, kalau di Jepang sendiri gimana tuh, Michael? Kalau di Jepang itu jadi kita ada dibikin 4 level, namanya BCP. Hmm. Nah, kalau BCP level 1 sama 2 itu masih boleh offline, masih boleh hybrid. Cuman kalau udah nyampe BCP level 3 atau 4 itu harus terpaksa kelas-kelas yang besar itu juga harus online jadinya. Nah, sekarang ini kondisinya sih masih BCP level 3 ya. Kemarin udah turun ke 2, cuman sekarang naik ke 3 karena ya tau lah, liburan kan pasti balik kampung, ya begitulah. Ya. Pergi ke tempat lain gitu, kumpul-kumpul sama teman kan gitu. Nah, tapi sebenarnya udah ada vaksin sebenarnya, udah ada uh, apa namanya, komoditas buat vaksin kan. Hmm. Nah, dan rata-rata itu orang-orang udah dapat vaksin yang kedua sebenarnya. Aku juga udah yang kedua sebenarnya. Nah, vaksinnya itu vaksin Moderna, kalau Intan tahu. Hmm. Ya, aku dapat Moderna. Oh, dapat Moderna. Itu sebenarnya efeknya hampir sama kayak Pfizer, cuman dia 3 kali lebih banyak atau gimana? Cuman efeknya sama. Nah, Efikasinya baru sama. ya, efektivitasnya sama. Mhm. Cuman barusan-barusan ini itu dengar-dengar ada berita produk yang dibikin dari Jepang di Moderna ini yang dari Takeda Corporation itu ada kontaminasi stainless steel di dalamnya. Cuman untuk 3 batch saja. Tapi Gimana itu? ya tapi nggak apa-apa karena kita ngambilnya sebelum 26 Agustus. Jadi itu batch setelah Oh. 26 Agustus. Nah, untuk seterusnya sih belum tahu sih. Ini mulai kuliah kan nanti masih 27-28 September kan. Nah, nggak tahu itu nanti BCP levelnya kalau misal turun, ya nanti jadi hybrid lagi atau offline. Cuman kalau nggak turun, ya kita online lagi. Sedih ya. Oh, iya, iya, Gitu. iya. Oke, oke. Iya. Berarti ini kalau Michael udah vaksin sampai kedua ya, berarti ya? Sudah kedua, ya. Oke, oke. Nah, kita dari ngomongin tentang perkoronaan ini, kita coba ngomongin tentang sistem pendidikannya ya. Karena ini mumpung bisa benchmark dari pendidikan di Indonesia yang mungkin Oke. teman-teman juga udah tahu, dan juga ada pendidikan di luar negeri. Nah, menurut pakar Michael dan juga Diwang ini, eh, apa sih hal yang bisa diambil dari atau bisa jadi ide bagus nih untuk kemajuan pendidikan Indonesia ke depannya yang bisa dipetik gitu dari apa yang sudah dialami di masing-masing negara. Michael duluan. Apa? Oh ya, oke. Nungguin loh, MC-nya tuh nungguin. Jadi kalau di universitasku, di Rijmekan sendiri itu, di bidang information science itu lebih diarahin ke project base-nya. Jadi lebih ke practical things, gimana cari topik, gimana cari project, dan apa project yang kamu mau itu kamu bisa pilih. Dan
kebanyakan itu profesor dari sini itu mereka mensupport apapun project atau apapun topik yang kamu pilih, dan mereka juga mensupport dalam hal kayak komputer, kayak Ah, powerful komputer lah. Jadi kayak di sini tuh dapat banyak kayak how to say, komputer hardwares yang kita harus rakit sendiri dari nol, Hmm. dan itu yang kita pakai nantinya. Dan itu kita bisa ngomong ke profesornya, oh aku butuh misal kayak contoh, projectnya ya. Kalau misal lebih ke yang komputer intensif kayak misal LTA atau LTA itu kayak topik modeling dalam hal natural language processing. Itu kan lebih ke CPU intensif ya. Jadi mm-mm. kita bisa minta ke profesornya, oh beliin CPU ini misal. Nah, mereka bakal beliin karena itu kebutuhan kita. Nah, atau kalau misal kita lebih ke deep learning, itu kita bisa minta ke profesornya kayak, oh beliin yang apa RTX 3090, oh iya gitu. Lebih ke gitu Hmm. sih. Jadi lebih ke practical things sama ke project based, lebih banyak ke itu. Oke, ini dari cara Michael membagikan pengalamannya, ini juga dapat terlihat kalau sama profesornya ini sohib banget ya, kayaknya ya, Hmm. deket gitu. Oh iya, terutama jadi kalau di Jepang itu enaknya sama profesor itu kayak kayak teman sendiri, tau nggak? Kayaknya di US juga sama deh. Bro, Hah? Kayak bro gitu. Jadi oke bisa oke. kapanpun bisa konsultasi ke profesornya. Karena hampir kayak apa? Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam itu profesornya ada di kampus. Jadi kita bisa ke office-nya setiap saat kalau kita mau konsultasi. Gitu. Oke, so what Gitu. about Mr. Diwang nih? Kalau kalau masalah apa namanya, kegiatan belajar mengajar sih sama sih kayak 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 Michael tadi. Tapi itu kayak eh, kayak udah norm kalau kalau di PhD, soalnya kan tadi satu satu profesor tuh membawai cuman 4 5 6 murid kan. Jadi kayak kalau kalau kesohibannya sih sama, tapi bagus sih kalau Michael tadi kan undergraduate kan, tapi sedekat itu menurutku itu lebih lebih bagus lah. Terus kalau tadi pertanyaannya apa namanya, sistem pendidikan di sini yang apa yang bisa diteladani gitu kan. Eh, aku baru, walaupun kan masih 1 bulan di sini, jadi belum belum bisa kayak apa ya, eh, yang spesifik di universitasku gitu, yang bisa diteladani. Cuman yang aku lihat-lihat di internet gitu-gitu, kalau sistem pendidikan di US tuh bagusnya kayak ada tradisi ini sih, namanya liberal arts. Jadi eh, kayak secara praktis tuh penjurusan itu kayak nggak awal-awal banget gitu. Jadi kalau di Indonesia kan dari SMA udah, oh kamu IPA kamu IPS gitu, gitu kan. Terus Ya. di kuliah juga masuk tuh udah ditentuin jurusannya apa, dan pindah jurusan tuh kayak impractical gitu. Jadi nggak bisa ditentuin, nggak bisa di apa ya, andalkan. Tapi kalau di sini tuh kayak kamu jurusan tuh kayak baru tahun ke berapa gitu masuk kuliah. Jadi masuk kuliah tuh belum belum ada majornya, baru majornya ditentuin pas tengah-tengah kuliah. Jadi kayak tuntutan untuk spesialisasinya lebih 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 ringan, dan menurutku itu lebih bagus sih. Ini mungkin Hmm. ya aku bukan nggak kerja di Kementerian Pendidikan, tapi mungkin mungkin bisa kayak gitu. Ya. Ya, siapa tahu kan ada KEKL yang gabung, terus terinspirasi, terus nanti jadi menteri pendidikan gitu kan? Nah, nggak ada yang tahu. Oke, menarik ya. Ini mungkin diadaptasi juga sama adanya tahap persiapan bersama ya di ITB ya.
Jadi yang general dulu, baru nanti terspesifikasi di tahun-tahun berikutnya. Oke, nah setelah menempuh pendidikan di luar negeri di major masing-masing ini, setelah lulus itu mau kemana sih? Boleh tahu nggak? Michael maupun Biwang nih. Nah ini tunjuk-tunjukan ini pasti siapa yang jawab duluan. Satu. Bang, kamu dulu bang. Kan lebih jelas. Kalau aku kan nggak jelas, woy. Belum. Kalau aku sih lebih pingin ini ya, maksudnya kerja di US, soalnya kan kayak apa, PhD PhD lulusan PhD itu biasanya kalau di Indonesia kan, oh kamu PhD kamu mau dosen ya, kamu mau jadi dosen gitu, gitu kan. Tapi kalau di sini tuh nggak ini sih, lebih luas. Jadi kayak banyak lulusan PhD yang masuknya ke Google, ke Microsoft, atau bikin startup gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, lebih eh, banyak lulusan PhD yang masuknya ke industri gitu lah, ketimbang jadi akademisi lagi. Tapi ya itu sih. Jadi halo halo, keputus ya? Bentar bentar. Masih, suaranya masih nyambung. Cuman Kenapa? videonya Iya, aja. betul-betul. Kenapa videonya kayak gini? Ya, jadi gitulah. Pokoknya intinya mau di sini, mau di US. Oh, oh, berarti nggak balik Indonesia lagi dong ya setelah lulus Ya ya? nggak tahu. Ininya kan masih 5 tahun lagi. Tapi kalau rencana sekarang sih di US gitu sih. Oke, oke. Oke, oke. Semoga Bentar, aku tak terasa rejoin dari... aja ya. Bentar. Oke, boleh, boleh, boleh. Ya, ya, Mungkin ya. sambil menunggu, Michael boleh mengutarakan. Oke. Sebenarnya belum jelas sih. Cuman udah ada rencana kalau misal setelah lulus undergraduate itu Mhm. aku mau ngambil yang namanya Monbuka Gagosyo yang tadi aku bilang, yang Max Scholarship. Kalau misal aku dapat Max Scholarship, aku bakal ngelanjutin master. Kalau misal nggak dapat, aku sih rencana kepinginnya sih mau kerja di bidang konsultan, kayak konsultan gitu. Ah, Gitu oke, Mbak. oke. Kalau nanti ambil S2 berarti tentang apa nih, Michael? Tentang, Majornya ini. jadi di S2 di Jepang itu lebih bukan ke majornya tetap, cuman tentangnya itu tergantung topiknya sebenarnya. Karena S2 di sini tuh udah masuk ke research research area. Jadi kayak hampir kayak PhD. Cuman Mhm. kalau PhD itu kan 3 tahun. Nah, Ah, master itu kayak step awal untuk PhD gitu. oke, Jadi kita oke, I got nentuin it. ya, kita nentuin topik area yang kita kuasain dan yang kita interested in. Nah, itu kita bakal di topik itu biasanya kalau di bidang master itu. Cool, sounds great. Michael hebat sekali. Oke. Iya, Nah, iya. ini terakhir deh ya. Ini mungkin ada teman-teman maupun fans-fans ya, Michael maupun Diwang di sini, boleh dong kasih pesan gitu ya, yang untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi di luar negeri. Apa nih? Ada nggak pesan-pesan dari kalian berdua? Pesan, pesan. Michael dulu ya. Iya. Apa? Michael Pesan-pesan. dulu. Bentar, aku juga mikir nih. Bentar. Atau mungkin yang KEKL, yang mau jadi KEKL gitu barangkali ada yang bergabung dalam rangka mencari jurusan, mungkin ini kan pasti masih pada hektik-hektik ya cari jurusan. Ada pesan-pesan nggak Ah, nih mungkin? kalau pesan-pesan dari aku sih kayak karena di Jepang itu kan kebanyakan bahasanya pakai bahasa Jepang kan. Jadi kebanyakan tuh mereka Inggrisnya nggak begitu bagus. Jadi lebih ke dari awal tuh kita harus belajar bahasanya dulu kalau kalau misal di Jepang. Karena untuk tinggal di sini tuh harus at least lumayan lah, lumayan maksudnya mudeng dengerin sama bisa jawab Oke, sedikit-sedikit lah maksudnya gitu. oke, oke. Kalau dari Diwang ada pesan-pesan? Eh apa ya?
pesanku mungkin ini sih, kayak sebelum melanjutkan studi itu ini dulu kayak tentuin apa ya, yang nggak harus secara pasti, cuman tentuin kayak aku tuh sebenarnya mau ngapain sih di hidup tuh. Jadi kayak apakah nanti aku cuman ngambil grad school cuman buat jalan-jalan gitu kan, kayak agak nggak ini kan, agak kalau kalau mau jalan-jalan ya visa turis aja kan bisa. Jadi kayak eh, apa ya, sesuaiin tentuin apa tujuan ini, oh, hidupmu mau ngapain gitu. Jadi kayak nggak Hmm. harus secara pasti, cuman kayak apa ya, di agak ada gambarannya gitu lah. Jadi biar uh, grad schoolnya tuh kayak apa ya, ada tujuannya, ada bayangannya. Oh, habis ini aku mau apakah grad school ini akan berguna buat tujuanku itu. Jadi misal apa ya, misal tujuan tujuan hidupmu tuh mau jadi apa ya, yang terdengar sepele, apa, penjaga penjaga penyu di Kepulauan Seribu gitu misalnya. Jadi kayak, tapi terus kamu daftar S3 fisika nuklir. Jadi, jadi kan kayak apa ya? Ya ya, kamu dokter, kamu pinter gitu gitu kan. Tapi kayak itu keputusan yang jelek, relative to your life purpose gitu. Jadi ya mungkin itu kayak step step nol sebelum kamu nulis apa ya, sebelum nulis statement of purpose, sebelum nulis uh, sebelum ya minta recommendation letter gitu-gitu, itu kan administrasi doang. Tapi kayak yang paling susah tuh kayak step nolnya. Uh, apakah itu apakah grade school ini akan berguna buat apa yang aku pinginin. Mungkin itu yang harus dipikirin sejak awal, sebelum sebelum nanti itulah milih-milih universitas gitu. Yeah, I'm absolutely agree. Kalau step nol, finding passion itu memang, uh, ngeri-ngeri sedap. Susah-susah sedap lah ya. Dan sampai sekarang pun pasti banyak ya di usia-usia kita semua ini tuh yang masih dalam tahap eksplorasi pun masih ada gitu. Jadi memang it's a life journey lah untuk finding passion itu. Hmm. Oke, nah ini obrolan dan live IG kita ini sangat seru dan sangat hangat, banyak juga inspirasi yang didapat. Semoga teman-teman yang nonton di sini tidak hanya mengagumi ketampanan maupun ngefans sama berdua ini, tapi juga mendapatkan inspirasi yang menarik ya, dan juga bisa dibawa untuk pelajaran kehidupan selanjutnya. Aku pribadi sebagai moderator, thank you banget untuk Michael dan juga untuk Diwang atas waktunya. Buat Diwang, semoga PhD-nya sukses dan nanti kelasnya seru. Selamat. Buat Michael, semoga tetap lancar kuliahnya, semoga dapat S2-nya, karena kalau memang itu yang mau diinginkan dan diusahakan, pasti dapat. Thank you, thank you. Amin. Oke. Nah, semoga buat aku sendiri bisa mampir dan bisa jalan-jalan ke Jepang dan ke US. Amin. Oke. Thank you banget semuanya yang sudah nonton di live IG kali ini. Semoga dapat inspirasi dan jangan lupa buat nonton live IG selanjutnya setiap hari Jumat jam 8 malam. Thank you untuk semuanya. See you on next opportunity. Bye bye. Thank you Bye bye. ya. Bye. Bye.